Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Tanqihul Qaulil Hasis, syarah terhadap kitab Lubabul Hadis. Alhamdulillah, ini kita sudah memasuki bab yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi ma amin ya rabbal alamin. Al-babus samin wal ashrun, bermula bab yang ke-8 dan 28. Bermula bab yang ke-28 fi man'i syarbil khamri, itu pada larangan minum khamar. Ini pembahasan tentang khamar. Wahya al-mu'tasiru, dianya khamar itu perasan. Jadi khamar itu muannas, makanya beliau menggunakan dhamir hiya. Nah, jadi ada kitab khusus yang membahas tentang lafaz muannas mana lafaz muzakkar. Ya, karena memang begitulah penggunaan orang Arab. Kita nggak tahu juga alasannya kenapa. Saya belum tahu. Biasanya muannas itu tandanya ya alif mamdudah, hamro'ah, atau ta marbutah misalkan. Ya, tapi ini khamar juga muannas. Wahia. Dan dianya khamar itu al-mu'tasiru minal inabi idza ghuliya. Nah, dianya khamar itu perasan ia, alladzi yang terperas ya. Kita baca isim fa'il atau isim maf'ul, mu'tasaru yang diperas. Sesuatu yang diperas dari anggur, idza ghuliya, apabila telah dimasak akan dianya anggur. Perasan anggur yang direbus. Diolah barangkali ya maksudnya. Saya kurang tahu juga bagaimana proses pembuatan khamar itu. Intinya, khamar itu perasan anggur yang sudah diolah. Wa kudzifa bizzabadi, dan dibuangkan akan zabatnya, buihnya dibuang. Bizzabadi, zabadi buah, buihnya dihilangkan, diendapin, terjadi fragmentasi, barangkali begitu maksudnya. Akhirnya nanti jadilah dia anggur yang memabukkan. Au min ghairil inabi. Nah, atau dianya anggur itu perasan yang bukan anggur. Dianya khamar itu perasan yang bukan anggur. Ternyata khamar itu bukan hanya perasan anggur. Nah, karena di Indonesia juga sering kita dengar ada namanya tuak beras. Justru dibuat dari rendaman air beras. Atau ada juga yang dari air nira. Nah, pohon kolang-kaling, ada macam-macam. Waruya fi sahihaini anna Umar radhiyallahu an, diriwayatkan dalam sahihaini Bukhari Muslim bahwa sungguh Umar radhiyallahu an qala, berkata ianya Umar, di mana beliau berkata, ala mimbari Rasulillah, di atas mimbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi Sayyidina Umar pernah berceramah di atas mimbar, bunyinya begini: ala innal khamra qad hurrimat, ketahui oleh kalian semua sesungguhnya khamar itu sungguh diharamkan akan dianya khamar. Pakai muannas lagi kan? Khamar sudah diharamkan. Wahya min khamsatin, dan dianya khamar itu dari 5. Minal inabi, dari anggur. Wat tamari, dan dari korma. Tamar korma kering, kalau rutab kurma basah. Nah, rendaman air kurma kering. Wal asli, dan dari madu. Ada juga khamar dari madu, ini nggak pernah dengar. Dan dianya khamar itu dari 5, dari anggur, dari tamar kurma, dan dari madu. Wal hintoh, dari gandum. Wasyair, syair juga sejenis gandum, cuma beda. Kalau hintoh biasanya disimpan, kulitnya sudah dibuang. Kalau syair itu sama kulitnya kayak padi gitu. Untuk mengetahui gambarnya, lihat sendiri, ketik hintah dan syair, nanti keluar gambar biar tahu. Artinya menurut Sayyidina Umar ini khamar dari 5. Anggur, kurma, dari madu, dari hintah, dan dari syair. Wal khamaru ma khamaral aqla, bermula khamar itu sesuatu khamara yang menutupi ia akan akal. Jadi arti khamara satara, menutupi ia akannya akal. Kadza fi zawajir, demikian tersebut dalam kitab Az-Zawajir. Jadi kenapa disebut khamar? Karena peminumnya akan akalnya tertutup hingga gampang melakukan maksiat dan pelanggaran. Makanya khamar itu dilarang.
Karena agama itu datang untuk menjaga akal. Setiap hal yang bisa merusak akal dilarang. Baik khamar, racun dan sebagainya. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Apa kata Nabi? Man syarabal khamra fid dunya lam yashrubha ail khamra fil akhirah. Barang siapa yang meminum ia akan khamar di dunia, niscaya tidak akan minum ia akannya khamar di akhirat. Minum khamar di dunia enggak akan minum khamar di akhirat. Sementara di akhirat khamar adanya dalam sorga. Ini menunjukkan orang yang minum khamar di dunia enggak akan masuk sorga kalau belum bertaubat. Nah, qala ba'duhum hadza wa'idun bi annahu la yadkhulul jannah. Berkata oleh sebahagian para ulama dalam menafsirkan hadis ini. Hadis siapa yang minum khamar di dunia enggak akan merasakan khamar di akhirat. Apa kata ba'duhum? Hadza wa'idun. Ini hadis itu wa'id, ancaman. Ini ancaman. Apa isi ancamannya? Bi annahu la yadkhulul jannah. Dengan bahwa sungguhnya peminum khamar la yadkhulu, tidak akan masuk ia ke dalam surga. Berdasarkan hadis di atas, orang yang suka minum khamar tidak akan masuk surga. Kenapa? Li'annal khamra syarabu ahlil jannah. Karena bahwa sungguh khamar itu minumannya penduduk surga. Penduduk surga di dalam surga minum khamar. Nah, jadi tadi dalam hadis orang yang minum khamar di dunia kan nggak minum khamar di akhirat, berarti nggak masuk surga. Nah, cuma bedanya illa annahum la yasadda'una anha wa la yandifun. Melainkan bahwa sungguhnya penduduk surga itu la yasadda'un. Mereka tidak pusing anha darinya khamar. Nah, dengan sebab minum khamar mereka nggak akan pusing. Wala yandifun, nggak akan mabuk. Nah, yandifun apa kita artikan? Sama apa gimana? Yandifun mabuk, pusing ya. La yasaddauna wala yandifun. Mereka nggak akan mabuk darinya khamar wala yandifun. Nggak akan membuat mabuk. Melainkan bahwa sungguhnya penduduk surga la yasaddauna, mereka nggak akan pusing darinya khamar wala yantifun, tidak pula menyebabkan mereka jadi mabuk. Wa man dakhalal jannata la yuhramu syarbuha. Barang siapa yang masuk ia akan surga, niscaya tidak diharamkan akan dia akan meminumnya khamar. Jadi ini maksudnya. Jadi maksud siapa yang minum khamar di dunia nggak akan minum khamar di akhirat. Terjemahan pertama maksudnya orang peminum khamar kalau nggak taubat nggak akan masuk surga, sehingga tidak akan mendapatkan khamar. Atau terjemahan kedua, au kana yadkhulul jannata wa yuhramu syarbul khamri. Atau ada ianya seseorang itu masuk ia akan surga. Wa yuhramu syarbul khamri, dan wa yuhramu syarbal khamri, diharamkan akan dia akan minum khamar. Atau bisa juga peminum khamar itu, kalau peminum khamar itu masuk surga juga, cuma dia nggak akan mendapatkan khamar di surga. Bagaimana bisa masuk surga tapi nggak mendapatkan khamar ini? Au kana yadkhulul jannata, atau ada ia masuk ia ke dalam surga, wa yuhramu syarbal khamri, diharamkan kepada dia akan minum khamar. Karena dia udah minum khamar di dunia, khamar akhirat nggak dapat. Kenapa? Bi alla yashtahiya syurbaha, dengan bahwa tidak menginginkan ia akan minumnya khamar fil jannah, dalam surga. Kama la yashtahi manzilata man huwa arfa'u minhu, sebagaimana tidak menginginkan ia akan kedudukan orang huwa, yang dianya orang itu lebih tinggi darinya. Artinya kalaupun dia masuk surga, dia tidak akan mendapatkan khamar di surga. Artinya nanti dia nggak akan menginginkan. Sebagaimana orang-orang dalam surga tingkatannya berbeda-beda. Satu orang tidak menginginkan kedudukan orang lain. Itu maksudnya kama la yashtahi manzilataman, sebagaimana tidak menginginkan ia akan kedudukan orang-orang. Siman huwa, yang dia nyaman itu arfa'u minhu, lebih tinggi derajatnya dari dia. Kenapa ada terjemahan seperti ini? Tetap masuk surga, cuma nggak dapat khamar. Li hadisil Baihaqi, karena ada hadis Baihaqi. Jadi hadis diterjemahkan dengan hadis. Man syarabal khamra fid dunya wa lam yatub lam yashrubha fil akhirah wa in dakhalal jannah. Barang siapa yang minum ia akan khamar di dunia dan belum taubat dari kesalahan minum khamar, lam yashrabha, niscaya tidak akan minum ia akannya khamar di akhirat,
Wa in dakhalal jannah, sekalipun masuk ia ke dalam surga. Peminum khamar di dunia belum taubat, dah mati. Dia tidak akan mendapatkan khamar akhirat sekalipun masuk surga. Nah. Warawa Ahmadu wa Muslim wa Abu Dawud, Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Ibni Umar. Ini selesai. Dan telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah an Ibni Umar, dari Ibni Umar. Apa bunyi riwayatnya? Kullu muskirin khamrun. Bermula setiap yang memabukkan itu khamar. Apapun mereknya, dari apapun, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamar. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu haram. Karena khamar memabukkan berarti khamar haram. Wa man syarabal khamra fid dunya famata wa huwa yudamminuha wa lam yatub lam yashrabha fil akhirah. Dan barang siapa yang minum ia akan khamar di dunia, famata, kemudian mati ia. Minum khamar kemudian mati. Wa huwa yudamminuha. Yudamminu, damana yudamminu, mudamminul khamri, artinya orang yang selalu minum khamar, enggak taubat-taubat. Barang siapa yang minum ia akan khamar di dunia, famata, kemudian mati ia, wa huwa yudamminuha, padahal dianya orang itu yudamminuha, yang menetapi ia akannya khamar. Artinya selalu minum khamar, minum khamar, minum khamar. Walaupun sedikit tapi tiap hari minum. Mati belum taubat. Minum khamar di dunia, mati sementara dia memang peminum, yudamminu, peminum. Walam yatub, dan dia belum taubat ia. Lam yashrubha, niscaya tidak akan minum ia akannya khamar di akhirat. Enggak akan mendapatkan khamar akhirat. Jadi kesimpulannya memang khamar ini kenapa diharamkan? Ya, karena merusak tadi. Kan banyak masalah timbul gara-gara orang minum. Sopir habis mabuk tabrakan. Banyak banget terjadi kecelakaan lalu lintas. Ternyata sopirnya mabuk habis minum. Banyak juga kasus pembunuhan habis mabuk. Habis mabuk nyerang teman, ngerusak warteg segala macam. Banyak kasus. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, "Man syarabal khamra mumsian." Barang siapa yang minum ia akan khamar di waktu sore. Sore minum khamar. Asbaha musyrikan. Niscaya masuk waktu pagi ia itu yang musyrik. Ini ngeri. Orang yang minum khamar di sore hari, paginya musyrik. Artinya apa? Jadi orang musyrik atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskannya ke dalam kesyirikan. Wa man syarabaha musbihan amsa musyrikan. Barang siapa yang minum ia akannya khamar di pagi hari, amsa, masuk waktu sore ia itu yang menjadi musyrik. Nah, ini hadis. Wa fil jami', dalam kitab Jami' as-Shaghir, man syaraba basqatan. Baskah ini setetes, sedikit. Baskah biasanya ludah gitu, orang meludah. Ludah kan enggak banyak. Man syaraba baskatan min khamrin. Barang siapa yang meminum ia akan sedikit dari khamar. Apa arti baskah? Ay syai'an kalila, sedikit. Bikadri ma yakhruju minal fami minal bisak. Dengan seukuran ma yang keluar ianya ma dari mulut daripada ludah. Nah, maksudnya baskah ini sekali ludah. Artinya sedikit, karena orang meludah itu enggak banyak. Nah ini, man syaraba baskah min khamrin. Barang siapa yang minum ia sedikit dari khamar, syai'an kalilan biqadri ma yakhruju minal fami minal bisak, fajliduh, maka jilid olehmu akan dia, sama nina akan 80 kali. Ini perintah. Minum khamar walaupun sedikit, hukumannya dirotan 80. Ingkah nahuran, jika ada ianya orang itu orang merdeka. Ini orang merdeka minum khamar dihukum 80 kali rotan. Wa illa fa'ishrin. Jika tidak, artinya wa illam yakun huran, jika dia bukan seorang yang merdeka, budak, fa'ishrin, maka jilid olehmu akan dia ishrina, marratan, 20 kali. Rawahu Tabrani an Ibni Umar ibni As. Meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani dari Ibni Amar bin As, Umar bin As. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, al-khamru ummul khaba'is. Khamar itu induknya keburukan. Ummul khaba'is, induk, ibu. Kan ibu melahirkan. Berarti kalau khamar itu induknya keburukan, berarti dari khamar itu muncul keburukan-keburukan yang lain. Itu. Faman syarabaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman.
Maka barang siapa yang minum ya khamar, niscaya tidak akan diterima akan sholatnya selama 40 hari. Sekali minum minuman keras 40 hari, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Walaupun tidak diterima tetap harus beribadah juga. Kalau enggak hukumannya tambah parah. Taubat insyaallah diterima. Khassa sallallahu alaihi wasallam as-salata bidzikri li'annaha afdalu ibadatil badan. Mengkhususkan oleh Nabi akan salat dengan disebutkan dalam hadis li'annaha, karena salat itu afdalu ibadatil badan, itu yang paling utama dari ibadah-ibadah badaniyah. Jadi di sini Nabi menyebutkan barang siapa yang minum khamar lam tuqbal salatuhu, tidak akan diterima salatnya. Ibadahnya yang lain diterima enggak? Enggak juga. Kenapa juga Nabi cuma menyebutkan salat? Khassa, mengkhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan salat dengan disebutkan dalam hadis li'annaha afdalu ibadatil badan, karena salat itu merupakan ibadah badan yang paling utama. Wal arba'in, dan mengkhususkan oleh Nabi akan menyebutkan arba'in. Kenapa harus ada angka 40 hari? 40 hari. Li'annal khamra tabqi fi a'dha'ihi arba'ina yawman. Alasannya karena minuman keras itu tetap ia dalam anggota badannya selama 40 hari. Begitu dia minum, bekas-bekasnya mungkin udah dicerna oleh badan segala macam, masih ada bekasnya hingga 40 hari. Nah, ini mungkin ada penelitian medis juga kan. Ketika kita makan satu makanan, kalau jadi daging malah selamanya ya. Kalau air yang kita minum, apakah tersisa 40 hari? Ini menurut hadis ini 40 hari masih ada. Makanya sholatnya nggak akan diterima selama 40 hari. Waqala ba'duhum zalika mahmulun ala dzajri wat tanfir. Berkata oleh sebahagian mereka para ulama, alasannya bukan karena minuman itu ada dalam badannya 40 hari, bukan. Kala ba'duhum zalika, demikian itu mahmulun, itu dipahami ala dzajri atas celaan wat tanfir, dan untuk menakutkan. Tanfir supaya orang meninggalkan, bahaya banget. Khamar itu bahaya banget, supaya orang menjauhkan diri dari khamar itu. Fa in mata wahya fi batnihi mata maitatan jahiliyatan. Maka jika mati ianya seseorang padahal dianya khamar itu dalam perutnya, niscaya mati ia maitatan jahiliyah, akan sebagai kematian orang yang jahiliyah. Mati dalam keadaan minuman keras masih ada di dalam badan, dianggap mati jahiliyah. Mati jahiliyah, mati dalam keadaan sesat. Bagaimana cara membaca mitah? Bikasril mim. Mitah ini dengan kasrah mim, wabit tanwin, dan pakai tanwin. Mitatan. Hay'ah, kelakuan ya. Bukan masdar marrah berarti, masdar hay'ah. Mati ia maitatan, akan sebagai mati jahiliyah. Kamaitati ahlil jahiliyah, artinya seperti matinya orang-orang jahiliyah. Bagaimana mati orang jahiliyah? Orang jahiliyah mati dalam keadaan menolak agama. Berarti orang pemabuk mati, dia mati seolah-olah seperti orang yang menolak agama Islam. Nih. Sara munabidan li syar'i. Jadi ianya orang itu yang membuang, munabizan, yang membuang bagi syarak. Seperti orang yang menolak agama. Karena ayat mengharamkan khamar, dia minum khamar. Tasbihan bi ahlil jahiliyah, karena menyerupakan dia dengan orang-orang jahiliyah. Rawahu Tabrani an Ibni Amr bin As bi isnadin hasan. Meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani dari Ibnu Umar bin As dengan isnad yang hasan. Wa qala alaihi salatu wasalam, berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasalam, al khamru jima'ul ismi. Bermula khamar itu kumpulan dosa. Minum khamar, dalam khamar itu ada kumpulan dosa. Kama qala Utsman bin Affan, sebagaimana berkatalah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan pernah berkata, apa kata beliau? Ijtanibul khamra, tinggalkan olehmu akan khamar, jauhkan olehmu akan khamar. Fa innahu kana mimman qablakum rajulun yata'abbadu, karena sesungguhnya hal dan sya'an itu, kana mimman qablakum, adalah dari orang-orang sebelum kamu, rajulun, seorang laki-laki, yata'abbadu, yang beribadah ya. Ini Utsman mengisahkan satu cerita. Beliau mengingatkan teman-teman beliau tinggalkan minuman keras. Kenapa? Fa innahu kana mimman qablakum rajulun yata'abbadu, karena dulu itu ada seorang laki-laki ahli ibadah. Wa ya'tadilun nasa, dan dia meninggalkan manusia. Ini seorang laki-laki ahli ibadah, dia menyendiri nih. Menyendiri biar fokus ibadah. Falaqiyat humra'atun baghiyun,
maka menemui akannya oleh seorang perempuan yang jahat. Baghiyun ay zaniyah, pelakor ini. Pelakor atau pelacur. Jadi laki-laki yang soleh itu ahli ibadah ditemui oleh seorang perempuan. Baghiyun ini lafadz yang digunakan untuk mufrad, untuk muzakkar muannas sama baghiyun. Rajulun baghiyun, imra'atun baghiyun juga sama. Makanya beliau mengartikan zaniyah. Maka menemui akannya laki-laki oleh seorang perempuan yang zaniyah. Fa arsalat jariyataha ilaih. Maka mengirimkan ianya si perempuan tadi akan karyawatinya, jariyataha, pembantu perempuannya, ilahi, kepadanya laki-laki. Ya. Ini katanya dulu ada seorang laki-laki yang ahli ibadah, suka meninggalkan orang lain, menyendiri, kemudian ditemui oleh seorang perempuan. Ini pada akhirnya ditemui oleh seorang perempuan. Jadi untuk bertemunya perempuan dengan laki-laki soleh ini ada proses. Ini prosesnya. Fa'arsalat jariyataha, maka mengirim ia akan budak perempuannya kepada laki-laki. Faqalat, maka berkata ianya, budak perempuan tadi kepada si laki-laki, inna nad'uka li syahadah, kami mengundang engkau untuk kesaksian. Jadi inna nad'uka maksudnya kami, tuan, perempuan itu sebagai tuan. Isi suratnya lah lebih kurang seperti itu, atau isi ucapan yang diucapkan oleh jariyah. Inna nad'uka li syahadah, kami mengundang engkau wahai laki-laki soleh untuk bersaksi. Ada hal yang penting, engkau jadi saksinya. Falamma dakhala min babin, maka manakala masuk ianya laki-laki dari satu pintu, laki-laki itu datang masuk ke satu pintu rumah perempuan. Aghlaqatil baba, mengkunci ianya si perempuan akan pintu. Masuk, pintunya dikunci. Hatta afdha ila tilkal mar'ah, hingga sampai ia kepada demikian perempuan, hingga dia berdua dalam rumah tersebut. Wa indaha ghulamun, dan di sisinya perempuan itu ada seorang budak laki-laki. Wa kadhun min khamrin, dan ada segelas khamar. Laki-laki itu sudah bersama perempuan itu ada budak laki-laki, ada segelas dari minuman keras. Ini sering kita dengar ya. Kenapa laki-laki ini tidak melawan? Mungkin perempuan itu punya banyak pengawal kali ya, sehingga dia tidak sanggup untuk melawan. Faqalat, maka berkata ianya si perempuan tuan rumah, wallahi ma da'autuka li syahadah, demi Allah tidaklah aku mengundang engkau untuk bersaksi, bukan. Aku mengundangmu bukan karena bersaksi. Wa innama da'autuka litaka'a alayya au taktula hadzal ghulama au tashraba hadzal khamra. Hanya saja aku mengundangmu litaka'a alayya, supaya engkau taka alayya, engkau menzinahi akan aku. Wah, ini perempuan jahat nih. Innama da'autuka, aku mengundangmu ke sini supaya engkau menzinahi aku. Litaka alayya, supaya engkau wika kepadaku. Au taktula hadzal ghulam, atau supaya engkau membunuh bocah ini. Au tashraba hadzal khamra, atau engkau minum khamar ini. Ada 3 pilihan. Engkau berzina, membunuh laki-laki ini, atau minum khamar. Fakhtara syurbal khamri ala zina, maka memilih ianya laki-laki soleh akan minum khamar di atas dina wal qatli, membunuh. Dia lebih memilih minum khamar daripada harus berzina membunuh. Kenapa? Lianna kullan minuma a'damu wizran min syarbil khamri. Karena tiap-tiap dari keduanya, berzina dan membunuh, itu lebih besar dosanya daripada minum khamar. Laki-laki ini mengira mending minum khamar, dosanya lebih ringan daripada harus membunuh. Membunuh satu orang seperti membunuh satu dunia. Berzina juga dosanya besar. Falamma syarabaha waqa'aha wa qatalal ghulam, maka manakala minum ia akannya khamar. Ketika dia minum khamar, mabuklah dia. Begitu dia mabuk, waqa'aha, memperkosa ia akannya wanita tadi. Wa qatalal ghulam, dan membunuh ia akan bocah. Akhirnya 3 dosa besar dia melakukan semuanya. Nah, ini bahayanya minuman keras. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, syaribul khamri mal'unun, bermula orang yang minum khamar itu terkutuk. Mal'un isim maf'ul, terkutuk. Kenapa terkutuk? Li'annaha haramun, karena khamar itu haram. Melakukan haram kan dosa. Li'annaha haramun fi kulli dinin, karena khamar itu haram dalam setiap agama. Agama manapun mengharamkan khamar. Fa inna hifdzal aqli minal mubiqat huwa alladhi ittafaqa ahlul milali ala wujubi hifdzih. Karena sesungguhnya menjaga akal anil mubiqat, daripada hal yang menghancurkan, huwa, kembali ke hifdu,
Dianya menjaga akal itulah alladzi yang sepakatlah oleh penduduk seluruh agama atas wajib menjaganya akal. Jadi peminum khamar itu terkutuk karena khamar itu haram dalam setiap agama. Kenapa? Karena menjaga akal dari hal yang merusak mubiqat itu merupakan sesuatu yang menjadi kesepakatan penduduk pemeluk setiap agama. Setiap agama sepakat bahwa agama itu datang untuk menjaga akal. Gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, syaribul khamri ka'abidi wasnen. Bermula peminum khamar itu seperti penyembah berhala, abidi wasnen. Wa syarib khamri ka'abidil lat wal uzza. Bermula peminum khamar itu seperti penyembah Lata dan Uzza. Maksudnya apa? In istahalla dzalik, jika menghalalkan ia akan demikian. Jika menghalalkan minum khamar itu berarti kafir, seperti penyembah berhala, seperti penyembah Lata dan Uzza. Ahwa zajrun wa tanfirun, atau dianya hadis itu jazrun, celaan, wa tanfir, supaya kita lari benar-benar menjauhkan diri dari khamar. Diancam dengan ancaman yang berat. Walaupun orang yang minum khamar tidak jadi kafir. Ini ditakut-takuti maksudnya. Rawahul Haris bin Abi Usamah an Ibni Amr bin al-As. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Haris bin Abi Usamah dari Ibnu Umar bin As. Banyak hadis tentang khamar dari Ibnu Abdullah bin Umar bin As. Wal latah wa sanamun saqif. Ini saqif ini. Lata itu dianya lata itu satu patung yang saqif. Satu patung yang ada di saqif. Patung yang ada di Saqif namanya Lata. Ini khusus Tuhannya orang Saqif. Wal Uzza hiya syajaratun li Ghassan. Uzza itu satu pohon bagi Ghassan. Ghassan nama kabilah penduduk Ghassan ini menyembah Uzza. Uzza itu pohon yang sudah dikeramatkan. Wa huma a'zamu asnamil kufar. Dan keduanya merupakan patung-patung besar milik kafir. A'zamu asnamil kufar, yang paling besar dari patung-patungnya orang kafir di Mekah tempo dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man syarabal khamra faqad kafara bima anzalallahu ta'ala ala anbiya'ih. Barang siapa yang minum ia akan khamar, maka sungguh telah kafir ia dengan apapun yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabinya Allah. Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Zabur, Taurat, Injil kepada Nabi Isa yang isinya juga mengharamkan khamar. Barang siapa yang minum khamar berarti dia telah kafir dengan kitab-kitab Allah. Wa man sallama ala syaribil khamri, barang siapa yang memberi salam ia kepada peminum khamar. Memberi salam aja dilarang. Au safahahu, atau barang siapa yang bersalaman ia akannya peminum khamar. Safaha, musafahah, bersalaman. Ahbatallahu ta'ala amalahu, niscaya menghapus oleh Allah Ta'ala akan amalnya arba'ina sanatan, 40 tahun. Ini ngeri nih. Kalau hadis ini sahih ngeri ya. Memberi salam kepada peminum khamar, bersalaman, hilang amalan kita 40 tahun. Wa fi dzawajir, dalam kitab Az-Zawajir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tujalisu syurrabal khamri. Janganlah kalian duduk-duduk akan orang-orang yang banyak minum khamar. Syurrabal khamri, ini orang yang memang sudah jadi minuman sehari-hari. La tusyaribu, janganlah engkau duduk-duduk syurrabal khamri akan orang yang peminum khamar. Alasannya khawatir kita nanti diseret ke dia, kita jadi juga suka khamar. Wala ta'udu mardahum, janganlah engkau jenguk, ta'udu ayadah, janganlah engkau menjenguk akan orang-orang sakit di antara mereka. Wala tashhadu janaizahum, janganlah engkau menyaksikan akan jenazah mereka. Jangan hadiri kalau mereka meninggal. Wa inna syaribal khamri yaji'u yaumal qiyamah muswaddan wajhuhu. Sesungguhnya peminum khamar itu yaji'u akan datang ia pada hari kiamat muswaddan, dalam keadaan hitamlah oleh wajahnya. Muswaddan wajhuhu, dalam keadaan hitamlah oleh wajahnya. Mudali'an lisanahu, dalam keadaan menjulurkan ia lisana maf'ul mudli'an, hal keadaan mudli'an adalah menjulurkan ia akan lidahnya ala sadrihi, di atas dadanya. Lidah peminum khamar panjang sampai ke dada, mukanya hitam. Yasilu li'abuhu, yang akan mengalirlah oleh liurnya meleleh, mengalir.
Yakduruhu kullu man ra'ah, menganggap jorok akannya, liur tadi, kullu man ra'ah, oleh setiap orang yang melihat ia akannya. Yakdiruhu, menganggap kotor akannya oleh setiap orang yang melihat. Orang jijik melihat itu di hari akhirat. Udah mukanya hitam, lidahnya menjulur, meleleh lagi air liur. Qala ba'dul ulama, berkatalah oleh sebahagian para ulama, wa innama nuhiya an iyadatihim, hanya saja dilarang dari iadah, menjenguk mereka. Iadah khusus menjenguk sakit. Kenapa peminum khamar kalau sakit dilarang dijenguk? Wassalami alaihim, hanya saja dilarang dari memberi salam kepada mereka, memberi salam kepada mereka. Lianna syaribal khamri fasikun mal'unun, karena peminum khamar itu fasik lagi terkutuk. Orang fasik kita dilarang bekerja sama dengan orang fasik, menemaninya, menjenguknya. Qad la'anahullah, yang sungguh telah melaknat akannya oleh Allah wa rasuluhu, dan oleh rasulnya. Fa in ishtaraha aw asaraha, ini selesai. Fa in ishtaraha, maka jika membeli ia seorang akan khamar. Orang beli khamar. Aw asaraha, atau memeras ia akannya khamar. Kita meras khamar, kita jual ke orang lain. Karena mal'unan marata ini niscaya ada ayatnya, orang itu dilaknat 2 kali. Kita membeli, memeras, kita terlaknat 2 kali walaupun kita enggak minum. Dilaknat sebagai pembeli dan sebagai pemerah. Wa in saqaha li ghairihi, dan jika menuangkan ia akannya khamar untuk orang lain. Kerja di kafe kita nih. Di kafe yang jual minuman keras. Wa in saqaha, kita menuang akannya khamar untuk orang lain. Kana mal'unan salah samaratin, ada ia itu yang dilaknat 3 kali. Oh, ini bukan kerja. Ini orang yang membeli anggur kemudian diperas sekaligus dia yang menuangkannya. Nah, ini baru karena mal'unan salah samaratin, ada ia dilaknat 3 kali. 3 kali terlaknat. Kalau kita menuang doang, enggak beli, enggak membuat, berarti laknatnya sekali. Kenapa laknatnya 3 kali? Orang yang membeli buahnya, memeras jadi anggur, menghidangkan ke orang lain. Falizalika nuhiya an iyadatihi. Oh, selesai. Ini bukan alasan. Ada ia dikutuk 3 kali. Ulang, hanya saja dilarang dari menjenguk peminum khamar, memberi salam kepada mereka. Karena peminum khamar itu fasik, terkutuk, melaknat akannya oleh Allah dan Rasulnya. Fa ini syaraha, jika membeli ia akannya khamar. Yang minum, yang beli, au asarha, atau memeras ia akannya khamar. Ada ia dikutuk 2 kali. Dia proses sendiri. 2 kali terkutuk. Wa in saqaha, dan jika menuang ia akannya khamar untuk orang lain, terkutuknya 3 kali. Falizalik, karena kutukannya berlapis-lapis, nuhiya, dilarangkan, nuhiya dilarang, an ayadatihi, dari menjenguknya, wassalami alaih, dan dari memberi salam kepadanya. Illa ayyatuba, kecuali bahwa taubat ia. Fa in tabat taballahu alaih, jika bertobat ia, taballah, niscaya menerima taubat oleh Allah kepadanya. Kalau taubat ya Allah akan mengampuni. Nah, panjang masih. Lanjut. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, la yajtami'ul khamr wal iman, tidak akan berkumpullah oleh khamar dan iman fi qalbi mri'in, dalam hati seseorang selama-lama. Enggak mungkin seorang yang beriman minum khamar. Orang minum khamar juga enggak akan beriman kalau menurut hadis ini. Wa fi hadis Tabrani, dan dalam hadis Tabrani an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, man syaraba khamran, barang siapa yang minum khamar ia, au aliman, aliman mukhtaran, barang siapa yang minum ia akan khamar. Seseorang minum khamar, aliman mukhtaran, dalam keadaan tahu dan sadar. Dia tahu, mukhtaran, keinginannya sendiri, bukan dipaksa. Kharaja nurul iman min jawfih, keluarlah oleh cahaya keimanan dari rongganya, dari hatinya. Hilang keimanannya. Fa in taba ada ilaih, maka jika taubat ia, kembali ianya iman kepadanya. Kalau taubat, iman balik lagi. Wa an Fudail bin Iyad, dan dari Fudail bin Iyad, annahu hadara inda tilmidin lah, sesungguhnya Fadil bin Iyad hadir ia inda tilmidin, di sisi seorang murid baginya Fudail. Hadarahul maut, yang hadir akannya murid oleh kematian. Artinya Fudail bin Iyad ini menjenguk murid beliau yang mau meninggal. Faja'ala yulaqqinuhu syahadah, maka jadi ianya Fudail yulaqqinuhu, mentalkinkan ia akan muridnya akan syahadah. Orang mau meninggal kan ditalkilkan, la ilaha illallah,
Walisanuhu la yantatiqu biha, dan bermula lidahnya si murid tadi itu tidak bisa mengucapkan ya dengan la ilaha illallah. Fudail bin Iyad mengulang-ulang tapi muridnya enggak bisa mengucapkan. Faqarraraha alaih, maka mengulang-ulang ianya Fudail akannya la ilaha illallah kepadanya si murid. Faqala, berkata ianya murid, aku luha wa ana bariun minha. Aku mengatakan akannya la ilaha illallah, padahal aku yang berlepas diri darinya la ilaha illallah. Aku mengatakan la ilaha illallah, tapi aku semacam enggak percaya. Buktinya aku pernah minum minuman keras nanti ujungnya. Itu maksudnya. Summa mata, kemudian mati ianya si murid. Fa kharajal Fudail min indi, maka keluarlah oleh Fudail dari sisinya si murid. Wa huwa yabki, dan dianya Fudail itu menangis. Beliau sedih ya. Sedih. Muridnya tersesat nih. Summa ra'ahu ba'da muddatin fi manamih, kemudian melihat ianya Fudail akannya murid sesudah satu masa dalam mimpinya. Nah, besok-besoknya Fudail mimpi. Lihat muridnya dalam mimpi. Wa huwa yushabu bihi finnar. Padahal dianya murid itu yushabu, yang diseret dengannya si murid dalam neraka. Beliau mimpi melihat muridnya sedang diseret dalam neraka. Faqala lahu ya miskin, maka berkata ianya Fudail baginya murid, wahai miskin, bima nuzi'at minkal ma'rifah, dengan sebab apa telah dihilangkan, dicabut dari dirimu akan ma'rifah. Bima, bi huruf jar ma istifham. Bima nuzi'at, apa penyebabnya hingga ma'rifah imanmu dicabut? Faqala, berkata ianya murid, ya ustaz, wahai ustaz, ya ustaz, wahai guruku, kana bi'illatun, adalah di diriku itu satu penyakit. Aku mengalami satu penyakit, wahai guru. Fa'ataitu ba'dal atibba'i, aku mendatangi sebahagian tabib. Begitu aku mengalami satu penyakit, aku datang bertemu tabib. Faqala li tashrabu fi kulli sanatin qadhan minal khamri, maka berkata ianya tabib bagiku, tabib itu menyarankan, tashrabu fi kulli sanatin, engkau minum dalam setiap tahun satu gelas dari khamar. Oh, penyakit ini obatnya setahun sekali kamu harus minum segelas minuman keras. Wa illam taf'al, jika engkau tidak melakukannya, tabqa bika illatuk, niscaya tetap tersisa dengan dirimu oleh penyakitmu. Kalau kamu enggak mau minum khamar setahun sekali, engkau enggak akan sembuh. Begitu lebih kurang kata tabib. Tabqa bika illatuk, niscaya tetap. Ini tabqa ini majzum kan? Tanda jazamnya buang huruf illat, baqiya ya buqayu. Tabqa bika, niscaya tetap kekal di dirimu oleh penyakitmu, illatuka, engkau akan tetap sakit. Fakuntu asyrabuha, maka adalah aku minum akannya khamar fi kulli sanatin, dalam setiap tahun, li ajli tadawi, untuk berobat. Ini kata murid beliau dalam mimpi ini. Karena itu setiap tahun saya minum segelas untuk obat doang. Fa hadza halu man syarabaha litadawi. Maka bermula ini itu keadaan orang yang minum ia akannya khamar untuk berobat. Ini minum khamar untuk berobat aja menyebabkan su'ul khatimah. Fa kaifa halu man yashrabuha li ghairi dzalik, maka bagaimana keadaan orang yang minum ia akannya khamar untuk selain itu? Apalagi kalau minum khamar ya tiap hari, bukan untuk berobat, lebih bahaya lagi. Nas'alullahal afiyah min kulli bala'in wa mihnah. Kita mohon kepada Allah akan keselamatan dari setiap bala dan ujian. Kadza fi dzawajir, demikian tertulis dalam kitab Az-Zawajir. Ini doa nih. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullahal afiyata min kulli bala'in wa mihnah. Dikit lagi, waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, man syarabal khamra hatta yazila aqluh, barang siapa yang minum ia akan khamar hingga hilanglah oleh akalnya. Ya'tihi syaitan fi duburi, ini dia datang kepadanya oleh syaitan di duburnya, arba'ina maratan, 40 kali. Ini ngeri ini. Siapapun yang minum khamar dia akan diperkosa oleh syaitan 40 kali di duburnya. Kama ya'tir rajulun mar'atahu, sebagaimana mendatangi oleh seorang laki-laki akan istrinya, fi qubuliha, dalam kubulnya. Sebagaimana istri menjima, sebagaimana suami menjima istrinya, begitu juga seorang peminum khamar akan dijima oleh setan. Kan ngeri kalau dijima oleh setan. Punya anak setan. Ya. Wa fi dzawajir, dalam kitab Az-Zawajir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man syarabal khamra wa lam yaskar, barang siapa yang minum khamar ia dan tidak mabuk ia. Ini saya enggak tahu apa sakara yaskuru atau yaskaru. Man syarabal khamra walam yaskur, barang siapa yang minum ia akan khamar dan dia tidak mabuk, a'radallahu anhu arba'ina lailah, bisa berpalinglah oleh Allah darinya 40 hari. Minum khamar enggak mabuk, Allah enggak peduli sama kita 40 hari, 40 malam. Wa man syarabal khamra wa sakara, dan barang siapa yang minum ia akan khamar dan mabuk ia, lam yakbalillahu minhu sarfan wala adala,
tidak menerima oleh Allah darinya, akan sarfan ibadah sunnah wala adlan ibadah wajib. Kalau minum khamar mabuk, ibadah sunnah kita, ibadah wajib kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam. Apa arti sarfan? Naflan wala fardan adlan fardan. Berarti lam yakbalillah, tidak menerima oleh Allah darinya, sarfan akan ibadah sunnah, wala adlan tidak pula ibadah fardu. Arba'ina lailah selama 40 malam. Ngeri kan? Fa in mata fiha mata ka'abidi wasnen, maka jika mati ia dalamnya 40 hari tadi, mati ia ka'abidi wasnen, seperti penyembah berhala. Wa kana haqqan 'alallahi ayyusqiyahu min tinatil khibal, dan ada ia itu berhak kepada Allah dan adalah hak di atas Allah oleh bahwa. Jadi kana hakan khabarnya ayyusqiya isim kana, adalah hak di atas Allah oleh bahwa ayyusqiyahu, memberi minum ianya Allah akannya, min tinatil khibal, dari tinatil khibal. Sekali lagi, barang siapa yang minum khamar enggak mabuk, Allah berpaling darinya 40 hari. Minum khamar mabuk 40 hari 40 malam, Allah tidak akan menerima ibadah sunnah dan ibadah fardunya. Bila mati dalam masa itu seperti matinya penyembah berhala. Wa kana haqqan 'alallah, dan adalah hak di atas Allah bahwa memberi minum ia akannya dari tinatil khibal. Nanti di akhirat akan diberi minuman tinatil khibal. Orang bertanya, apa sih tinatil khibal? Qila ya Rasulullah. Dikatakan orang, wahai Rasulullah, wa ma tinatul khibal? Apa itu tinatul khibal? Faqala, berkata ya Nabi, asaratu ahlin nar. Nah itu perasan penduduk neraka, atau air yang keluar dari penduduk neraka, yaitu al-kaihu wad-damu, nanah dan darah. Nah itulah penduduk neraka mengeluarkan nanah dan darah, itu diambil untuk minuman peminum khamar. Ngerinya double. Qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, la'anallahu al-khamra, melaknat oleh Allah akan khamar, wa syaribaha, akan peminumnya khamar, wa saqiyaha, akan orang yang menuangnya khamar untuk orang lain, wa bai'aha, dan akan penjualnya, wa mubta'aha, dan akan orang yang membelinya. Mubta'a ay mushtariha, akan orang yang membelinya khamar, wa asiraha, akan orang yang memerasnya, wa mu'tasaraha, dan orang yang meminta diperas atau orang yang diperas untuknya. Asiraha, akan orang yang memerasnya, wa mu'tasaraha ay taliba asriha, orang yang meminta perasannya khamar. Wa hamilaha, melaknat akan orang yang membawanya khamar, wal mahmulata ilaih, dan akan orang yang dibawa untuknya, dihidangkan untuknya. Wa akila samaniha, dan akan orang yang memakan harganya. Yang memakan harganya khamar, kita nggak minum, nggak ngapa-ngapain, cuma kita modalin untuk jualan khamar, sama aja. Bimaddil hamzah, akila cara baca dengan mad hamzah, memanjangkan hamzah, isim fa'il. Akhidahu, akan orang yang mengambilnya harga. Ya. Wa khussal aklu bidzikri, dan dikhususkan akan makan dengan disebutkan. Dalam hadis cuma disebut akan orang yang memakan harganya. Nah, kalau orang yang meminum harganya bagaimana? Sama aja, itu maksudnya. Jadi memakan maksudnya di sini disebutkan, dikhususkan akan makan dengan disebut dalam hadis, li'annahu aghlabu juhil intifa, karena bahwa sungguhnya makan itu aghlab, yang paling sering dari jalan-jalan pemanfaatan. Orang memanfaatkan hartanya secara umum untuk makan, untuk minum juga, untuk membeli pakaian juga, semuanya terlarang kalau dari hasil penjualan minuman keras. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Dawud dan oleh Imam Hakim, Ani bin Umar, wa huwa hadisun sahih, dianya hadis itu hadis sahih. Jadi hadis tentang laknat Allah kepada khamar, pembuatnya, penghidangnya, penjualnya, segala macam, itu hadis sahih. Kita berdoa kepada Allah, kita mohon supaya kita, generasi kita, keturunan kita semuanya, Allah lindungi dari bahaya minuman keras. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.